Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pada malam ini kita lanjut materi kita masih seputar Isra Mi'raj, dan ini khusus tentang hikmah, ya. Kenapa sholat 5 waktu itu 5? Nah, itu kenapa subuh itu 2 rakaat, kenapa sholat zuhur itu 4 rakaat, sholat asar 4, maghrib 3, isya 4. Ya. Kalau dari sisi pensyariatan, sholat yang pertama kali diwajibkan itu sholat zuhur, ya, bukan subuh. Kenapa? Karena Rasulullah sampai subuh belum tahu kaifiatnya. Memang udah ditetapkan 5 waktu, tapi tak tahu cara sholatnya. Walaupun Rasulullah sudah sholat sebelumnya, mengikuti ya, kakek nenek moyangnya Nabi Ibrahim, tetap pagi 2, sore 2. Kan gitu, millah Ibrahimnya. Namun, begitu sholat zuhur, baru turunlah malaikat Jibril. Mereka sholat berdua. Awal asar, awal subuh, awal maghrib, awal isya, awal subuh. Besoknya begitu awal zuhur nggak datang. Rupanya di akhir. Asar juga di akhir. Subuh juga, maghrib juga di akhir. Isya juga di akhir. Subuh juga di akhir. Maka kata malaikat Jibril, hadaini. Inilah batasan-batasan sholat. Nah, makanya menurut mazhab Hanafi, waktu sholat yang paling afdol itu di akhir waktu. Kalau nggak dikerjakan, jong. Kan gitu. Iya. Sejarah dalam kitab ini apa namanya? Nihayatus Sul atau apa gitu, ada usul fikih itu dijelaskan di situ. Jadi 2 hari proses pelaksanaan penetapan waktu-waktu sholat awal wa akhir. Jadi dimanapun dilakukan, maka dia sudah menyelesaikan kewajiban. Walaupun disebutkan kalau mazhab Syafi'i mengatakan di awal waktu, tapi kalau redaksi hadisnya nggak ada fi awali waktiha kan. Fi waktiha, diartikan fi awali waktiha kan gitu. Namun di waktunya. Saya kemarin cari-cari, entah saya memang nggak pala banyak kali baca buku kan. Redaksi hadis nggak ada fi awali waktiha. Kalau kita mau putih, itu waktunya kan? Waktunya kita apa mau putar. Iya. Setiap ada ibtida, pasti ada intiha kan gitu. Iya kan? Min ila, min ila, min ila. Dan gitu selesai. Ketika sudah min ila, diantara itu kita ya sudah disebutkan melaksanakan kewajiban. Cuma nanti masuklah kepada mengulur-ulur waktu tadi. Kalau mengulur waktu, sedangkan alladzina man sholatihim sahun itu, jumhur ulama mengatakan sahun itu intihail waktu kan, al-faid. Kan gitu. Bukan mengulur waktu dari awal sampai waktu tengah. Nah gitu. Makanya memang mazhab Hanafi ini logis. Gitu, logis. Walaupun jumhur memang tetap di awal waktu lebih afdol, lebih baik. Kenapa? Kalau di awal waktu itu besar kemungkinan kita sholat berjamaah. Kalau di akhir waktu cari kawan mak susah. Malu pun awak kadang ya kan. Bagaimana sholatnya? Surut kurang surut awak sholatnya kan. Oke. Dari selesai tadi. Ya, waqala Abul Qasim naik ke atas gitu ini. Waqala Ibnu Qasim wal wajhu innahu lailatun wahidah talat haitsu lam tanqus ayyamus syahri wala layali bi khilaf ayyamid dajjal. Ya. Bahwa al wajhu innaha lailatun wahidah. Berarti satu malaman ya. Peristiwa Isra Mi'raj baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lanna qad fata fi adadil ayyam wal layali. Enggak nyambung jadi nanti. Pasal Rasulullah mau ke jam lagi sekan. Enggak nyambung dengan ini. Nanti ke situ. Mana dia ni? Kalau aksar ulama ya lan ikhtisas salawatil khamsi aqwati. Oke, lanjut aja lagi ke bawah ya.
bahwa waksarul ulama'i bawahnya ala anna ikhtisas as-salawatil khams bi awqatiha ta'abbudi wa abadi wa abda ba'dhum la hikmatun ya. Menurut jumhur ulama bahwa pengkhususan waktu-waktu salat 5 waktu itu adalah ta'abbudi ya. Ta'abbudi berarti bentuk pengibadahan ya, berarti memang sudah ditetapkan ya, nggak bisa dikurang-kurangi, nggak bisa diolah-olah lagi. Wa abda ba'dhum la hikmatun, sedangkan dijelaskan sebagian para ulama ada hikmah ya penetapan 5 waktu salat tadi. Wa hiya tadhkurul insana biha nash'atahu fakamaluhu fi batnin atahayyuhu lil khuruj minha ka tulu'il fajr alladhi hiya muqaddimatul tulu'isy syamsi. Ya, berarti seolah-olah mengingatkan manusia tentang proses kehidupannya ya di dalam kandungan, kemudian keluar dari kandungan itu lahir ya, maka seperti terbitnya fajar. Wa huwa muqaddimatul tulu'isy syamsi, sebagai awal terbitnya matahari. Fawajaba subuh hina idin tadzakiran lidzalika wa wiladatihi ka tulu'isy syamsi. Maka diwajibkan sholat subuh saat itu sebagai bentuk peringatan ya, mengingatkan kita lahirnya kita itu ya seperti terbitnya matahari dan naiknya ya, wartifa'uhu ya, wa man sya'ahu, berarti itu kan berkembang biak ya, apa namanya estafet kehidupan kita itu dari bayi kemudian kanak-kanak kartifa'iha wa syababihi, berarti naik terus seperti proses matahari tadi, jam 7 sekian derajat, nanti setengah 8 baru duha, seperti 10 ramhil aswa itu kan, karamhil aswa itu apa namanya itu, apa istilahnya itu waktu duha itu, sepenggal tongkat atau apa istilahnya itu. Iya. Ya. Maka itu istilahnya mengingatkan kita proses lahirnya kita. Dari kandungan, kemudian lahir, kemudian terus sampai dewasa, syabab di sini ya. Kartifa'iha wa syababihi kawukufiha indal istiwa. Sampailah nanti dewasa, zuhur lah. Nah, makanya kan ada istilahnya itu proses kehidupan manusia ini dari usia 0 sampai usia 40. 40 itu adalah mendaki terakhir. Ya, makanya Rasulullah diutus usia 40 karena begitu kematangan terakhir. Ibarat kita mendaki itu, ibarat matahari tadi kan mendaki sampai zuhur turun. Nah, manusia juga prosesnya itu dari 0 sampai 40 sampai zawal turun, udah. Tinggal lah, ada yang copot gigi satu lah, ada yang bisa makan pedas lagi lah, ada yang bisa makan bakso lagi lah, macam lah kan. Berkurang sebagian nikmat itu. Maka disinilah disebutkan, maka subuh itu proses awal manusia. Makanya kata Rasulullah barik li ummati fi bukuriha, di pagi-pagi harinya. Udah? Indal istiwa wa kahaulatihi, apa ini? Hah? Kuhu itu apa itu? Kuhul ini kuhul kan? Wa kahaulatihi ya kuhulatihi kamailiha. Ya, fawajabatiz zuhur hina tadhkiran lidzalika wa syuyukhatuhu. Oke. Ya, kemudian begitu zawal tadi ya, seolah-olah dia seperti kita mendaki bukit sampai ke puncak. Udah ngapain lagi? Lama-lama dia turun lah kan? Nah, maka mailnya tadi itu atau zawal, mail kan sama dengan zawal itu. Condong, turun. Matahari pun ke barat lah dia sampai ke peristirahatannya. Maka demikian juga kita begitu sholat subuh, istilahnya prosesnya tadi itu sampai ke sholat zuhur,
Kiasannya itu adalah proses perkembangan manusia dari nol sampai dewasa. Ketika sudah dewasa, di waktu zuhur, diingatkan lagi, hei pemuda, engkau sudah sekarang lagi betul-betul di puncak ini. Siap-siap. Ya, wasyuyukhatuhu kakurbiha lil ghurub. Maka usiamu sudah sampai ke puncak. Kalau sudah ke puncak, turunlah. Iya kan? Makanya kalau kata orang bijak itu ada dua hal yang harus kita pelajari, ilmu taraqi wa ilmu tadani. Ya, kita harus belajar ilmu memanjat dan ilmu turun. Jangan kayak anak-anak dulu memanjat dia gara-gara memang manjat naik bisa naik, begitu mau turun, "Oma, cuman ini." Ah, manusia banyak begitu. Belajar kiat sukses, begitu sukses nggak pandai turun. Ya, malah asam urat lah yang naik, ya kan, jantung lah yang kumat. Nah, kenapa? Tak berlaku lagi pulpen yang 1,0 itu kan. Gawat lah. Nah, maka ilmu sukses, ketika sudah sukses, ilmu untuk menerima kenyataan hidup itu perlu juga dipelajari. Karena kadang ada orang bisa naik, ya kan? Nggak mau diturun, nggak mau aku. Padahal kalau dipikir-pikir di atas punya, gara-gara kita di bawahnya kan? Kalau dipikir-pikir di atas sendiri kita nengok dari bawah kecilnya dia. Dia nengok kita kecil, ya kan? Yang kecil lah pula kawan. Dia emperan. Apa yang di atas kecilnya dia? Ya kan? Cuma nggak sadar dia itu. Oke, lanjutlah, panjang kali nanti. Kakurbiha lil ghurub, ya kan? Karena lanjut usianya sudah mendekat, maka kalau sudah mail itu kan, zawal itu kan udah dekat itu mau tenggelamnya matahari. Maka kita pun kalau sudah puncak di atas, ya siap-siaplah. Ya kan? Pokoknya kita sudah sampai ke karir tertinggi. Mau apa lagi? Mau jadi Tuhan. Ya kan? Tinggal nunggulah. Nah, sudah berpanjang ya. Kakurbiha lil ghurub, kalau sudah dekat fawajabatil asri. Kalau sudah dekat kepada maghrib, maka diwajibkan asar. Wahinatin tadhkiran lidzalika, mengingatkan masa kita. Wa mautuhu kaghurubiha, mautnya seseorang itu seperti tenggelamnya matahari. Fawajabatil maghrib, saat itulah wajib maghrib. Tadhkiran lidzalika bina jismihi kamtihaki athari syamsi. Jadi istilahnya panahnya jisim kita ini seperti ya asar dari malak matahari itu nggak nampak lagi bimuri bisyafaqil ahmar, karena syafaqul ahmar yang merah-merah maghrib tuh. Kalau kata-kata orang kampung kita menjemur begu katanya kan, ya kan, hantu lagi jemur katanya, apa pula begu-begu ini. Bahwa jabatil isya, ketika sudah hilang syafaqul ahmar itu, maka wajiblah salat isya. Hina idin tadzakiran lidzalika, sebagai bentuk peringatan. Hikmatu kaunis subhi rakaataini. Tapi ini kan pernyataan ulama, tak ada hadisnya nih. Cuma sesuai dengan realita. Kadang ada orang walaupun cocok dengan akal, tidak ada hadisnya, nggak terima sih. Ya. Makanya perlu belajar. Ya. Aduh, pilek lama-lama virus Ardin ini. Masih. Ada lagi 2/3 lagi. Oke. Wa hikmatu kaunis subhi rakaataini. Allahu akbar. Memang betul-betul memang pengertian lah ya dalam agama Islam. Adapun hikmah kenapa lah salat subuh itu 2 rakaat? Baqa'u kaslin naum. Karena masih berbekas rasa malas-malas tuh. Bangun tidur pula. Langsung disuruh push up 25. Ya, selesai ya kan? Pertama keluar angin, lama-lama ampas pun keluar kan gitu. Baqa'u kaslin naumi, karena masih ada asar-asar sisa-sisa kemalasan karena tidur tadi. Wa hikmatu qauli kullin wa hikmatu kauni kullin min az-zuhri wal asri arba'an. Berarti 2 rakaat aja lah, karena masih pemanasan kan gitu. Ya, pemanasan. Adapun hikmah kenapa sholat zuhur dan sholat asar itu 4 rakaat, tuwaffirun nasyat indahuma.
untuk menumbuhkan rasa rajin, semangat, spirit ya saat waktu zuhur dan asar itu. Artinya mencarger ulang. Kalau bahasa-bahasa zaman sekarang itu kan maghrib, zuhur, subuh tadi dicas, ya kan full. Begitu kita kerja sampai ke zuhur, udah butuh istirahat. Ya. Istirahat dalam artian ya laporan. Gitu kan. Kita tas kembali roh kita ini, maka nanti dia sudah baik kembali. Kemudian asar demikian juga. Ya, jadi. Wa hikmatu kaunil maghrib thalathan. Adapun hikmah salat maghrib 3 rakaat al-isyara ila annaha witrun nahar. Karena salat maghrib 3 rakaat sebagai isyarat seolah-olah itu witir di siang hari. Artinya witir di siang hari berarti dapat ganjilnya itu ya. Karena di pertengahan di antara malam dan siang. Itu pemahamannya. Untuk waktu siang kan? Ila annaha witrun nahar. Nggak bisa witir ini. Dal isyara ila annaha witrun nahar. Iya, salat penutup siang kan? Dari subuh ke berarti penutup siang dia. Ya, penutup siang. Waktunya singkat dia kan? Iya, waktunya singkat. Berarti witir ya berarti ya, makanya dia 3. Wa hikmatu kaunil isya arba'an jabru naqsil laili anin nahar. Ya, adapun hikmah isya 4 rakaat untuk menyeimbangi kekurangan jumlah salat di siang hari dengan di malam hari. Coba siang berapa? Zuhur, asar, 4, ya kan? Ya, 4, sedangkan subuh 2. Berarti malam cuma 4 aja, isya aja. Nah, makanya menyeimbangkan itu. Biar seimbang dia. Walaupun imbangannya nanti nggak cukup juga. Kita banyak juga di siang hari kan. Nah, cuma aja menyeimbangkan gitu. Janganlah pula pincang kali ya kan. Ya 2/10 kan kena kali itu. Tapi kok 2/6, 2/4, 2/3 kan masih sebanding lah. Macam usia lah. Kalau usia berapa? 40. No? 42. Berarti biasa kita. Saya nak bercanda kan. Berapa? 60. Dia mau. Tutur uak. Kawan kan kamu kena lagi cakap sembarangan kan. Nah, istilahnya begitulah kira-kira. Artinya beban kewajiban di siang hari dan di malam hari itu agak diseimbangkan walaupun tetap lebih banyak yang wajib itu di siang hari. Tapi di malam hari tetap juga ya ada hal-hal lain tapi dia dalam bentuk yang sunnah-sunnah. Jabra naqsil lail anin nahar kamati an di sini kan ya. Idzi fihi fardhani. Karena di malam hari ada 2 fardu. Wa fin nahari thalatha. Sedangkan di siang hari ada 3. Ya. Wa aidan faqad ja'alallahu lil malaikat ajnihatan mathna wa thulatha wa ruba'. Ini kalau hikmahnya di sini. Dan juga kenapa lah bilangan rakaat itu ada 2, ada 3, ada 4? Karena para malaikat itu sayapnya itu ada yang begitu. Ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4. Jangan kita bayangkan kok sayapnya 3 macam mana itu kan gitu. Fatatawassalu biha ilal mala'il a'la. Dengan wasilah sayap 3, 2, 4 tadi para malaikat tadi sampai ke tempat yang tinggi. Fa'ajalallahu subhanahu wa ta'ala lil adamina sholawat matna wa thulatha wa ruba' kasnihatil malaikat yatasawwat tawassaluna bi ila Allah taala. Maka jumlah rakaat itu ada yang 2, 3 dan 4 bertawassul. Ya, dengan sayap malaikat tadi mereka sampai ya taqarrub kepada Allah dengan melalui sayap tadi, maka harapannya bertawassul dengan jumlah sayap malaikat tadi, sayap malaikat tadi diselaraskan dengan bilangan-bilangan salat, kita sampailah kepada Allah. Nah, begitu. Ya, wasilahnya. Ya kan, tatawassul ya. Maka malaikat ya ada yang sayapnya 2, 3, 4. Demikian dengan salat ada 2, 3, 4. Para malaikat sampai kepada Allah, maka harapannya dengan jumlah bilangan rakaat yang demikian kita juga sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hikmatu kauniha khamsan.
Adapun hikmah kenapa sholat itu 5 waktu. Nah, kan gitu. Anna auta dan nahari khamsatu jabal. Allati bainhal Ka'bah. Bahwasanya autad. Apa autad ini? Jil autad. Apa jil autad? Autadun nahari. Karena ada ayat itu kan. Zil autad. Apa artinya itu? Kok dapat itu tinggal kita selaraskan. Pasak. Pasak bumi obat ini. Iya kan? Rotan. Iya rotan. Pasak bumi obat segala penyakit. Ini kalau sealin ahli segalanya. Kalimantan bilang apa pasak bumi atau itu yang apa juga rotan itu. Bakal takat. Oh. Ya. Oke. Hikmatu kauniha, adapun hikmah 5 waktu karena pasak siang hari itu ada 5 gunung. Allati bainaha al-Ka'bah. Maka di tengah-tengah dari 5 itu, tengah-tengahnya itu Ka'bah. Makanya kan poros dunia itu kan Ka'bah itu. Ya. Pas-salawatul khamsah autaduddin. Sedangkan salat 5 waktu itu ibaratnya pasaknya agama. Berarti imad, tiang kalau kita bilang kan ibaduddin. Maka karena memang pasak dunia ini ada 5, maka kalau ingin kokoh kita yang beragama ini pasaknya juga harus 5. Nah, tapaulnya begitu. Kalau kata-kata guru-guru kita dulu, kiasannya begitu. Jadi sehingga dunia ini bisa kokoh karena 5 gunung tadi. Maka agama kita ini juga bisa kokoh ketika kita menjaga sholat 5 waktu. Kan gitu kiasannya. Nah, gitu. Kama annal jibal auta'ah. Jelaskan di sini, astagfirullah. Kama annal jibal auta'adud dunia. Sebagaimana 5 gunung tadi sebagai pasak bumi. Ya, wa ijtima'ul khamsi min khususiyati hadil ummati li'azimul hadra. Maka ketika umat ini melaksanakan 5 waktu salat itu, maka dia akan mendapatkan ganjaran yang begitu besar. Ya. Walam tajtami' liman qablana minal umam. Dan tak ada umat sebelumnya yang melakukan hal yang demikian. Faqad warada anna subha kanat li Adam wa dhuhra li Daud. Istilahnya berbagi-bagi. Kalau Nabi dahulu ada yang subuh saja, ada yang zuhur saja. Sedangkan kita kop semua. Iya kan? Ya mungkin. Ya. Kita baca lagi dulu sini ya. Nanti baru kita masuk ke apa. Kenapa? Kalau di masa dahulu pencar-pencar. Ya. Sebagaimana saya bukan dalam riwayat, subuh itu adalah untuk Nabi Adam. Zuhur, salat zuhur untuk Nabi Daud. Asar untuk Nabi Sulaiman. Maghrib untuk Nabi Yakub. Isya untuk Nabi Yunus. Dzakarahu Ar-Rafi'i. Imam Rafi'i mengatakan, wa ismuhu Abdul Karim bi syarhi Musnad Asy-Syafi'i wa mujallidani dakhmani qarna Allah dzalika ba'dhum. Ya, kalau mau dibaca syairnya cocok juga, ya kan? Biar aku nakuti sedikit. Li Adam subhun wal isya'u li Yunus wa dhuhril laut wa 'asr li Najlihi wa maghrib Yaqub kada syarh musnad di Abdul Karim fashkuranna li fadlihi. Berarti asar tadi kok di sini mana asar? Asar Nabi li Najlihi, berarti maksudnya li Najlihi ya untuk Nabi, karena Daud kan ayahnya, astagfirullah, Nabi Daud alaihissalam itu ayahnya Nabi Sulaiman alaihissalam. Jadi dia agak disingkat dia bahasanya. Wa takhsisu kullin bis salati fi hadzal waqti la'allahu likaunihi qubilat bihi taubatuhu aw hasalat lahu fihi ni'mah. Adapun pengkhususan waktu-waktu salat untuk para nabi-nabi ini di atas, masih ada korelasinya ya. Karena memang taubat mereka diterima saat-saat itu. Berarti Nabi Adam subuh,
Ya, Nabi Zuhur, Nabi Daud dan sebagainya. Oke. Kok dari O-nya yakin Ustaz. Wa zahiru hadha anha kanat ala al-kaifiyatil ma'rufa fi hadhil awqat. Ya, kemudian tata caranya itu sudah ma'ruf pada waktu-waktu yang telah ditentukan di atas. Wa annahum dzakaru anna al-kaifiyatil maqsusata fi khususiyati hadhil ummah fala'alha lam takun ala hadhil kaifiyah. Ya kan? Walaupun ya cara-cara pelaksanaan ibadah nabi-nabi dahulu itu ya prakteknya beda dengan apa yang kita lakukan sekarang. Seperti saya sampaikan tadi, kalau Nabi Musa itu syariatnya 3 waktu kan, 2 pagi, 2 rakaat, 2 zawal, zuhur, dan 2 maghrib ketika tenggelam matahari. Tapi prakteknya beda. Cuma hanya mungkin rakaatnya ada yang sama, waktunya ada yang sama, cuma hanya caranya beda. Ya sama lah kayak puasa kan. Ya puasa orang dulu sama puasa kita kan beda. Ya. Nah, tetap puasa juga namanya. Ya, mungkin orang nongkrong dulu sama nongkrong sekarang kan udah beda dia. Sama-sama nongkrong juga namanya kan gitu. Kok dulu mungkin orang macam itu udahlah. Oke. Ini dia lagi. Wan ba'dhi ma fihi mukhalafatu lidzalika. Sedangkan pendapat sebagian ulama enggak demikian, beda rupanya. Faqila kanatiz zuhru li Ibrahim. Salat zuhur itu adalah salatnya Nabi Ibrahim. Wa kanatil asru li Yunus, salat asar itu Nabi Yunus. Wa qila lil Azir, Uzair ya astagfirullah. Untuk saya ingat tadi. Uzair ya, kenal ya? Ya. Wa kanatil maghrib li Daud. Salat maghrib untuk Nabi Daud. Wa qila li Isa. Wa shalla rak'ataini kaffaratan lima nusiba ilahi. Kemudian dia salat 2 rakaat sebagai kafarah yang dinisbahkan kepadanya, wa rak'atan kaffaratan lima nusiba li ummihi. Allahu akbar. Nah, benar 1 rakaat dari salat maghrib itu sebagai bentuk kifarat untuk ibundanya. Bakanatil isya li Musa, salat isya itu bagi Nabi Musa, wakila min khususiyati nabiyina wa huwal aslahu. Sedangkan pendapat yang lain mengatakan salat isya itu khusus bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana pun jadilah, ini banyak kali ikhtilaf di sini ya. Tapi walaupun perbedaan di sini tak pala sampai merusak akidahnya nih. Jadi wa huwal asahhu wa yujabu amma warada min anha kanat li Yunus aw li Musa bi anna as-salata ban al-murad bis salati al-waqi'ah al-waqi'ah min hidayatin ad-du'a. Karena dulu orang maksud salat untuk para nabi-nabi itu berdoa saja. Gitu. Arti as-salatu lughatan saja, wastalahan la. Gitu. As-salatu lughatan saja. Maksud salat di masa dahulu cuma berdoa saja. Berarti mereka pagi perintahkan untuk berdoa, pasrahlah, menyerahkan diri. Siang nanti berdoa lagi, sore nanti berdoa lagi. 3 kali lumayan lah, kan gitu. Daripada enggak sama sekali kan. Wal hadza fa yakunu Allahu jama'a li nabiyyina wa li ummatihi ma tafarraqa fil anbiya'i wa umamihim wa mayyaza nabiyyana bizadati alaihim tashrifan lahu wa ta'dhiman li azrihi. Zadallahu tashrifan wa ta'dhiman wa takriman. Allahu akbar. Jadi yang berserak-serak itu, kalau bahasa Medannya, digabungkan, disatukan semua untuk Nabi Muhammad SAW beserta para umatnya. Bayangkanlah, kalau sudah bergabung kan, mana terlawan lagi tuh kelebihan dan keutamaannya. Kemana kita satu komunitas, orang sudah kumpulan 100 organisasi, tak terlawan kita lagi, ampun ayah. Gitulah salah kan. Inilah salah satu yang membuat Nabi Musa alaihissalam itu menangis, bukan karena hasad ya, iri dengki, tapi memang gara-gara ya, kecemburuan dalam hal kebaikan. Itu kan boleh ya, untuk ibadah dan untuk hal lain itu dibolehkan. Wa yajibu kullu minha bi awwalil waqti. Apa maksudnya? Dan diwajibkan itu semuanya di awal waktu. Ai bi awwali waqtihi al-muhaddad syar'an.
wujuban muwassa'an am muwassa'an fihi li'annahu la yajibu fi'lu sholati bi awwalil waqti 'alal fawri ala masuk lagi. Lanjut ini. Oke, masuk ke mazhab Hanafi nanti lihat ujung-ujungnya. Saya yakin ini larinya ini. Ya. Bi awwalil waqtil muhaddad syar'an, maksudnya di awal waktu yang telah ditetapkan oleh syariat. Berarti waktu yang tadi itu, berarti ibaratnya HP. Berarti kan ada panjang kali lebar. Nah, panjang itu mana? Buku ini. Nah, di sini kemari. Nah, mau di sini kita melakukan di sini, tetap dikatakan melaksanakan. Tetap juga dibilang buku. Mana bukumu ini, Pak? Cuma ini tunjuknya. Selagi masih di lingkaran itu, maka dinamakan dia melaksanakan sholat. Oke. Bi awal waktu la fauri bal yazuju ta'khiru, akan tetapi Allah wujuban muwassa'an, wajibnya itu luas. Ya, di atasnya muwassa', ya kan. Au muwassa'an fihi li annahu la yajibu fi'lu shalat bi awwali waqti 'alal faur, karena tidak wajib melaksanakan salat di awal waktu secara langsung. Ya. Ya, sama seperti kewajiban haji kan, alat tarahi walaysa 'alal faur, gitu kan. Bal yajuju ta'khiru il ajaba qamin dalam waqti ma yas'aha. Akan tetapi boleh mentakhirkannya selama waktunya masih ada. Lakin akan tetapi illam yaf'alha, kalau tidak dilakukannya dari awal waktu, ya bijibu alaihil azmu ala fi'liha qabla khurujil waqti. Kalau di awal waktu dia belum melaksanakan gara-gara entah macam mana, banyak alasan, argumentasi dan referensi, nah gitu. Tapi dia harus berazam, bertekad nanti kulaksanakan. Azan. Tadi lagu sholat jam 2. Nah, gitu. Boleh. Nah, tapi ini kan level yang keberapanya, nah, gitu ya. Ila ayya baqa min al-waqti ma yasaha. Selama masih ada waktunya. Lakin illam yaf'ala fi awwal waqti yajibu alaihi al-azm, berazam, bertekad ala fi'liha, melakukan ibadah salat itu sebelum habis waktunya. Fa yajibu alaihi bidukhuli waqti ahadul amrayni. Ya. Ketika sudah masuk waktu, ada dua hal yang harus ditekankan. Pertama, imma bil fi'li, langsung melaksanakannya, ya. Wa imma bil azmi alaihi fil waqti, atau berazam dia melaksanakan kewajiban ibadah salat itu selagi masih di waktunya. Wa illam yaf'al wa lam ya'zim atima, kalau tidak melakukan tapi dia tidak berazam untuk melakukannya karena masih ada waktu, ya kan? Maka dia berdosa. Fa'in azama alal fi'li fihi wa lam yaf'al. Dia sudah berazam, cuma hanya lewat. Iya kan? Bunyi alarm. Sekarang azan zuhur 12.38 ya. Bunyi titit. Tinggal 5 lagu, nanti 1:30. Bangun, itu jam 5. Nah, cuman itu. Udah berazam dia kan? Media kecil. Ya, walam yaf'al wa mata. Ternyata dia sudah berazam tapi belum sempat melakukan, meninggal ya. Mati sa'il waqti. Ternyata waktu masih ada. La yamutu asian, maka dia tidak mati dalam keadaan maksiat kepada Allah. Karena dia berazam. Contoh gini. Azan zuhur sekarang jam 12.40 lah, kita sederhanakan. Aduh, istirahat aku dulu. Pinggang punya pegal gali. Boleh. Tapi dia meniat nanti jam 1:30 atau jam 2 sholat. Azan asar sekarang jam 4:05. Udah. Rupanya berazam tadi dia 2:30 sholat. Jam 2 lewat waktu. Ajalnya. Maka dia tidak dikatakan meninggalkan sholat zuhur. Karena dia berazam. Dan masih ada waktu. Paham ini? Ya kan? Kan itu sederhana kali bahasa saya ini. Bahasa pikiran sama, dihormati waktu. Beda. Pas dapat waktu, ada waktu di sholat, kan tidak dapat waktu. Ya kok as-sholatil hurmatil waktu itu begitu masuk waktu kita sholat, walaupun dalam kondisi kita bernajis atau berhadas. Itu hormatil waktu itu. Ini tetap ada pelaksanaan. Ini enggak dilaksanakannya. Allahu akbar. Nang-nang aku rasa sholat pun ada tumbang ini kan gitu kan. Wah, ya belum sarapan dari pagi dia kan. Model tema sama
Roti ketawa. Ambil dulu. Iya kan? Contoh gantian ini. Tunggu dulu. Udah. Begitu azan zuhur,